Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahibati fillah. Kita melanjutkan kajian kita membahas syarahan hadis kitab Arba'in Imam An-Nawawi, syarahan yaitu kitab Jami' Ulum wal Hikam karya daripada Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Kita masih membahas kelanjutan daripada hadis yang ke-32. Hadis yang ke-32 kita tentang hadis tidak boleh ada yang membahayakan. An Abi Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadisun hasan rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan. Daripada Abi Sa'ad bin Malik Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan pada diri sendiri atau juga tidak boleh membahayakan bagi orang lain. Tidak boleh membuat madarat pada diri sendiri atau pada orang lain, atau juga tidak boleh membahayakan, membuat bahaya, dan juga tidak boleh menjadikan diri sendiri terancam dengan bahaya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak boleh darar dan tidak boleh dirar. Ini adalah dua hal yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam agama kita. Apa saja yang membahayakan atau mengganggu, bukan tingkat bahaya, tapi yang sifatnya adalah gangguan. Maka dari sini para ulama sepakat bagian penting daripada kaidah Islam, segala bentuk gangguan dan bahaya itu harus dihapuskan, harus dicegah, harus dijauhkan. Jadi bukan cuma tingkat bahaya yang mengancam, tapi tingkat gangguan saja itu juga sudah termasuk dalam darar ini, darar atau dirar. Sebagaimana kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, darar ini boleh bermakna juga, kata para ulama, adalah ayyudkhila ala ghairihi dararan bima yantafi'u wa bihi, yaitu orang memudaratkan, mengganggu orang lain dengan manfaat yang balik kepadanya. Atau waddirar an yudkhila ala ghairihi dararan bima la manfa'ata lahu bihi, atau orang mengganggu orang lain dengan perbuatan yang dia sendiri enggak ada manfaat di belakangnya. Jadi ada dua model macam, ada dua macam gangguan yang orang buat terhadap orang lain, yang nanti di belakang itu supaya dia dapat manfaat. Ada juga yang mengganggu, membahayakan orang lain tapi dia sendiri enggak mengambil manfaat. Itulah darar dan dirar. Maknanya itu juga masuk seperti itu. Di dalam Al-Quran ada beberapa contoh yang Allah langsung melarang perbuatan ini gara-gara itu mengganggu, membahayakan orang lain. Seperti sudah kita jelaskan, seperti masalah wasiat misalkan, masalah wasiat, Allah melarang mewasiatkan sesuatu yang membuat mudarat, mengganggu, membahayakan, mengurangi hak daripada orang yang kita wasiatkan atau daripada ahli waris. Makanya la wasiyata lil waris, tidak boleh ada wasiat bagi orang yang mewarisi. Jadi kalaupun ada, itu adalah tidak lebih daripada 30% adanya. Kemudian juga tidak boleh
memberikan mudarat dilarang oleh Allah dalam masalah rujuk dalam pernikahan ketika talak. Orang menalak istrinya, kemudian harus iddah istri tersebut, kemudian dia rujuk untuk dia talak lagi, hanya demi untuk memperpanjang masa iddah istri. Itu membahayakan. Allah melarang juga untuk mengganggu dan membahayakan istri seperti itu. Begitu juga ada orang yang dia tidak, atau dia itu bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya. Ya, ini membahayakan istri. Ya, ini membahayakan istri. Ini juga kalau sudah sampai masa waktunya 4 bulan, ya, orang yang bersumpah tidak ingin untuk mendatangi istrinya setelah 4 bulan, maka hal ini kalau dilanjutkan dan dia tidak mewatak istrinya, maka dia itu bisa ditalak atau dipisahkan. Ya, ada suami-suami yang dia itu ingin mengganggu istrinya atau membahayakan istrinya dengan dia bersumpah dia tidak akan mendatangi lagi istrinya. Ini masa tenggang temponya 4 bulan. Kalau seandainya masa 4 bulan tersebut setelah itu dia masih tidak mau mendatangi istrinya, maka dia bisa dipisahkan. Kenapa? Karena tidak boleh membahayakan istri atau mengganggu istri atau tidak memberikan haknya. Setelah 4 bulan, maka wajib dia untuk mendatangi istrinya. Begitu juga Allah melarang dalam masalah ini dalam Al-Quran secara langsung adalah radha'ah penyusuan misalkan, ya. La tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladih. Jadi Allah sebutkan secara langsung, ya, tidak boleh ada anak itu bisa memudaratkan ibu dan ayahnya. Contoh misalkan membahayakan dalam masalah menyusui itu adalah atau mengganggu mudarat, yaitu seorang ibu dilarang untuk menyusui anaknya oleh si suami. Ya. Tidak boleh, karena ini adalah hak daripada si ibu untuk menyusui anaknya. Tidak boleh dilarang dia untuk menyusui anaknya. Ini dilarang langsung dalam Islam, karena itu bagian daripada darar. Dianggap bagian daripada darar yang kena kepada si ibu gara-gara dia dilarang untuk menyusui istrinya. Untuk menyusui anaknya, maaf. Nah, yang itu sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, hanya kita ulang sekedar. Sekarang ada contoh lain disebutkan oleh para ulama, ya. Kemudaratan dalam masalah jual beli. Perbuatan jual beli, beberapa contoh perbuatan jual beli yang dilarang karena apa? Itu merugikan salah satu pihak, merugikan orang lain, ya. Karena segala bentuk rugi, gangguan, membahayakan di dalam Islam itu harus dihapuskan. Tidak boleh ada, harus dicegah. Maka perbuatan-perbuatan yang merugikan itu sudah dianggap langsung terlarang oleh sebab hadis Nabi ini, la darara wa la dirar. Wa minha fil bai' qad warada an-nahyu an bai'i al-muttar, ya. Di antaranya adalah jual beli al-muttar, yaitu jual beli terpaksa. Ini dilarang di dalam Islam, jual beli terpaksa. Karena apa? Karena ada darar di dalamnya. Wa qad naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il muttar wa kharaja al-Ismaili wa zada fi qala Rasulullah in kana 'indaka khairun ta'udu bi ala akhika wa illa fala tazidannahu halakan ila halakihi. Dalam masalah bai' muttar ataupun jual beli terpaksa ini adalah kata Nabi, kalau seandainya engkau memiliki kebaikan yang bisa bermanfaat bagi saudaramu, maka berikanlah kebaikan itu. Kalaupun tidak ada, jangan engkau menambah kebinasaan di atas kebinasaannya. Ini diantara hadis Nabi yang melarang bai'ul muttar, ya. Bagaimana bentuk daripada bai' yang muttar ini atau jual beli yang terpaksa ini? Qala
yaji'uka wa huwa muhtaj fatabi'uhu ma yusawi 'ashrata bi'ishrin. Contohnya apa? Baik daripada jual beli yang dilarang ini, ya. Datang seseorang yang berhajat membutuhkan barang yang kita jual atau yang dijual oleh seseorang, oleh seorang penjual. Dia butuh sekali barang itu. Kan dalam ilmu ekonominya, semakin butuh barang itu semakin apa? Semakin mahal, ya. Itu dalam ilmu ekonomi. Makin dibutuhkan, makin mahal. Kalau enggak dibutuhkan, ya murah. Ya. Atau jarang ada, mahal. Kalau banyak, murah. Ini ada orang yang sangat membutuhkan suatu barang, ya. Karena sangat dibutuhkan, ya, lalu harganya dinaikkan dari harga 10 menjadi 20. Nah, tambahan harga yang lebih daripada kebiasaan yang dijual ini, maka ini merupakan bai'ul muttar, jual beli yang dilarang di dalam Islam. Tidak boleh. Tidak boleh menjual harga lebih daripada kebiasaan hanya gara-gara sedang dibutuhkan oleh orang yang membeli itu. Betul-betul sangat berhajat, dia butuh sekali, ya. Nah, ini adalah bagian daripada bentuk yang dilarang di dalam Islam, jual beli muttar tersebut. Li'anna ribha bil 'asharah khamsah fakariha dzalika wa in kana al-mushtari mustarsilan la yuhsin an yumakis. Nah, ada juga kadang jual beli yang dia itu menjual, ya, kepada orang yang membeli itu, ya, daripada di atas harga biasa. Karena apa? Yang beli itu bodoh, nggak paham, hanya dupu kayaknya. Semestinya dijual adalah 10, karena tidak paham dijuallah 20, 30 bahkan. Pakai hanya dupu harga petarangannya, hanya teror, hanya dupu. Dijuallah yang memanfaatkan ketidakpahaman dia terhadap barang itu, menjual dengan harga lebih. Itu juga dilarang. Karena apa? Membahayakan, merugikan salah satu pihak. Ketika dia tahu ternyata panena harganya nyen harga sekian sagai, pakan roh muhadat belum, ya. Kenapa harganya bisa berlipat? Gara-gara dia tidak tahu. Itu dilarang di dalam Islam. Ya. Maka harga yang lebih yang diambil oleh si penjual itu dianggap daripada riba, haram dimakan. Jadi pada saat orang membutuhkan minyak, ya, membutuhkan minyak bahan tambahnya, maka kita naikkan harga minyak daripada yang standar yang biasa, ya. Harga yang naik yang standar yang biasa itu gara-gara orang sudah membutuhkan, ya, maka ini bagian daripada riba di dalam Islam. Tidak bisa dalam Islam mengambil untung di atas penderitaan dan kesusahan. Ini harus diingat betul, ya. Kata Nabi SAW, makanya dalam hadis yang kita bacakan tadi, in kana indaka khairun ta'udu bi ala akhika wa illa fala tazidannahu halakan ala halakihi, ya. Kalau ada kebaikan darimu kepada saudaramu, berikan. Kalau tidak ada, jangan tambah dia binasa. Jangan tambah kebinasaannya. Ya, sudah sangat berhajat, membutuhkan. Seperti misalkan dulu masa tsunami, ya. Orang butuh, semuanya hajat butuh. Karena ada barang sama dia, saatnya dia melipat-lipat gandakan. Ini sungguh sangat membahayakan, dan ini harga yang kita ambil daripada kebinasaan orang lain, dari kesusahan orang lain, itu adalah harga riba, haram dimakan, ya. Jadi Islam ini, ekonomi Islam itu terjaga dengan akhlak. Bukan dengan kondisi, asal saja kondisi maka bisa diambil untung. Tidak bisa. Islam ini ada akhlaknya. Makanya Umar bin Khattab bilang bahwa man lam yafqah fi dinina fala yaqrabanna aswaqana. Yang enggak paham agama kami jangan jualan di tempat kami, kata Umar. Ini menunjukkan pada masa Umar bin Khattab yang jualan itu disertifikasi masalah ilmu jual beli, ya. Disertifikasi ilmu jual beli. Yang enggak paham artinya disertifikasi masalah tahu enggak paham hukum-hukum jual beli dalam Islam. Jangan makan riba.
Makanya orang pergi ke sana, di pasar orang-orang Islam di Madinah tidak perlu takut nggak ketahuan harga berapa, bodoh jual beli sehingga kita ditipu di situ. Tidak ada, tenang aja. Ya, tenang aja, aman masuk ke pasar orang Islam. Berbeda dengan pasar orang Yahudi yang ada saling tipu menipu di situ. Pasar orang Islam tidak ada. Makanya di Madinah orang Yahudi harus gertuk pasar orang Yahudi, orang yang payah gertuk pakan. Orang tidak percaya sama orang Yahudi, hanya membeli sama orang Islam. Karena apa? Pakai akhlak. Ada etikanya jualan. Yang kata Sayyidina Umar bahwa yang enggak paham agama kami jauh sana. Jangan dekat-dekat dengan pasar kami. Jangan jualan di sini. Karena apa? Karena mengganggu dan bahkan membahayakan daripada masyarakat. Tidak boleh, tidak bisa. Ini ada contoh real ingin saya sampaikan satu. Ini langsung saya dengar dari yang mengalaminya. Saya sebutkan saja nama beliau supaya mungkin jangan kita pikir nyo hantomna lagi nya. Orang-orang yang jujur dalam masalah berjualan tidak ada. Ya, ada. Ya. Ini masalah sewa menyewa juga masuk dalam hal ini. Ya. Dr. Kismullah pernah cerita kepada saya ketika terjadi tsunami, beliau menyewakan rumah beliau kepada LSM luar negeri dari Inggris. Rumah beliau sewakan 200 juta. Ya, 200 juta setahun. Lalu ayah beliau di Biren tahu kalau anak beliau ini, kalau rumah beliau di Banda Aceh itu disewakan 200 juta. Lalu ketika beliau dengar daripada salah seorang famili bahwa Kismullah kai sewa rumah 200 juta, mahal luar biasa sewa lewat Inggris. Pajan long. Kapan lagi? Mana ada 200 juta rumah dalam setahun. Nah, lalu kemudian ayah beliau naik mobil umum angkut langsung pergi besoknya jumpai beliau di Banda Aceh. Beliau bilang, apa betul kamu sudah menyewakannya dengan harga berapa? 200 juta. Biasanya sebelum tsunami di sini berapa harganya? Ditanya sama ayah beliau. Waduh, 50 bisa ada teruk. 50 sekitar 50 juta. Ya, beliau bilang bahwa anakku haina yang lebih daripada 50-nya haram. Ayah tidak banyak belajar, tapi ayah tahu mengambil manfaat pada saat mudarat itu haram hukumnya. Enggak boleh ambil untung. Tegla mana-mana ayah. Ya. Ayah beliau ada mengaji di masjid, secret saja ilmu itu, ya. Betapa dia tahu anaknya seperti itu, dia larang. Itu yang 150 itu adalah haram engkau makan. Jadi sewakan sebagaimana adanya, kalau tambah sedikit saja, yang lain maka pulangkan kepadanya. Karena patih kepada ayah, beliau menghadap langsung kepada LSM itu mengatakan bahwa harganya bukan 200 juta. Harga sewa tadi 200 juta, sekarang bukan 200 juta. Jadi mau dinaikkan, bukan apa juga 50 juta. Terkejut awak Inggris. Bahkan kami sudah sepakat, sudah setuju 200 juta dengan rumah yang seperti ini. Tidak boleh. Karena di dalam Islam mengambil untung pada saat kemudaratan orang lain, pada saat masyarakat sedang membutuhkan, itu haram, jadi riba. Terkejutlah orang Inggris. Tapi kami sudah klaim bahwa ini harganya 200 juta, uang itu sudah kami laporkan. Jadi tidak bisa dikurangi lagi. Kemudian ni cara main ni mbak nangkro kalau dah pegas sekian bersalah aja, asalkan lagi cok mendung lagi ya. Hayu dah ya. Walaupun sudah salah, sudah diklaim seperti itu, pokoknya uang itu harus pakai. Nah, betul begitu ya. Birokrasi kita ya. Nanti kalau sudah dinaikkan harga sekian, maka uang akan dikirim. Kalau disetujui seperti itu, maka harus habiskan. Kalau enggak habiskan, harus habiskan. Ya, betul benar. Nah, benar. Jadi, nyo menanci kada baik ya. Akhirnya harga itu adalah beliau harus
harganya 200 juta. Akhirnya beliau membuat dengan cara yang 150 juta itu adalah dipakai untuk kepentingan umum, dibangun asrama untuk mahasiswa. Karena uang itu nggak boleh kembali lagi ke sana. Pokoknya sudah diklaim harganya ada 200 juta, lah sudah dibuat laporan. Beliau hanya ambil 50 juta, yang lain 150 juta itu untuk bangunan yang maslahat kepada orang ramai. Beliau buat asrama akhirnya. Contoh ini, contoh real yang terjadi, seorang ayah tahu sedikit hukum, langsung merubah kondisi keadaan dengan akhlaknya, ya, dengan akhlak. Mana ada orang udah bilang 200 juta udah bisa dapat cash, lalu hanya menerima 50 juta. Kalau bukan gara-gara iman dan akhlaknya. Ada orang yang ada, kenapa tidak? Masih ada orang yang baik-baik kok. Maka hati-hati mengambil banyak untung daripada hal ini, ya. Daripada kemudaratan orang lain, hajat orang lain. Kemudian, walau kana muhtajan ila naqdin falam yajid man yuqriduhu fashtara sil'atan bi thamanin ila ajalin fi dhimmati wa maqsuduhu bai'u tilka sil'ah liya'khudha thamanuha fahadha fihi qaulan lis-salaf. Nah, kemudian ada model nomor 2 lagi disebutkan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali, model daripada jual beli yang dilarang, termasuk daripada mutar yang terpaksa. Orang, yaitu seseorang butuh uang tapi tidak ada yang menghutangkan padanya. Akhirnya dia pergi beli suatu barang, dengan kredit, artinya nggak langsung bayar, tapi boleh bayar nanti. Lalu kemudian barang itu setelah dia beli secara kredit atau secara harga dibayar nanti, dia ambil barang itu, dia jual kepada orang lain demi untuk dia dapat uang. Tapi harga jualnya ini lebih murah daripada harga kredit itu. Demi apa? Karena dia butuh uang sebenarnya, bukan butuh barang. Tapi karena nggak ada orang yang meminjamkan uang padanya, akhirnya dia terpaksa beli barang dalam bentuk kredit atau nanti boleh dibayar di akhir. Kan boleh bayar siton ke ne bayar. Ambil Honda misalkan, ya, kereta atau ambil motor, harganya berapa? 20 juta. Dia butuh barang 20 juta. Dengan harga kredit 20 juta. Lalu kemudian ambil dia Honda ini, kalau dalam bahasa kita, dia jual kepada pihak lain dengan harga 15 juta. Kenapa? Emang saya lagi butuh uang, bukan butuh barang. Tapi dijualnya kontan. Ke penjual yang kedua ini dijual kontan 15 juta untuk dia dapat uang. Nanti akhirnya dia setahun kemudian menutupi harganya itu yang 20 juta. Nah, jualan yang seperti ini bagian daripada juga bai' mutar. Ya. Kenapa Anda jual lebih murah daripada harga biasa? Ini harganya bukan segini. Saya butuh uang, terpaksa saya jual. Ini baru-baru saya beli, langsung saya jual, ya, kepada pihak yang lain walaupun harga murah, karena saya butuh uang. Ini jualan, saya tidak mau beli. Ya. Orang yang paham ini, saya tidak akan beli dengan harga itu. Harga aslinya berapa? Harga aslinya adalah sekian misalkan. Ya, bukan 15 juta ini harganya. Berapa juga? 18 juta. Di dealernya seperti ini misalkan. Dah, saya beli 18 juta. Karena engkau terpaksa. Karena kalau saya menganggap bahwa pahdat naurum karat peng muno, belum murah-murah. Belum juga murah-murah. Tidak boleh. Itu masuk daripada membahayakan saudara kita. Dia sudah bahaya, sudah dalam kondisi terjepit, jual dengan cara yang merugikan dirinya juga kita terima. Tidak boleh. Ini darar, ini berbahaya bagi diri Anda. Saya tidak mau ambil untung di atas penderitaan Anda, tapi paling kurang kalaupun saya nggak memberi lebih, pokoknya tidak merugikan Anda. Begitu maksudnya. Kalaupun saya tidak memberi lebih, saya tidak ingin merugikan saudara. Pokoknya saya beli dengan harga yang biasa. Nama kai orang lagi yo. Nama akhlak orang muslim lagi yo. Orang muslim lagi yo. Betulkah orang muslim seperti ini? Kemudian kalau seandainya model yang satu lagi, dia jual bukan ke pihak ketiga, tapi jual kepada penjual itu lagi. Dia beli kredit dari situ dengan harga
misalkan tadi berapa, 20 juta, udah beli kredit, lalu jual kontan kepada yang menjual itu lagi dengan harga 15 juta. Itu jelas-jelas haram semuanya, nggak boleh sama sekali. Jelas-jelas merugikan diri sendiri, itu hanya permainan belaka. Tapi merugikan diri sendiri. Tidak boleh ini jualan mutar karena dia butuh uang tapi nggak mau yang ngasih uang, terpaksa dia beli barang dengan cara yang demikian, merugikan diri sendiri. Ya, yang jual haram, yang membeli juga haram, bahaya. Tidak boleh ngambil untung di belakang penderitaan orang lain. Atas dasar apa muncul larangan penjualan seperti ini? Atas dasar hadis Nabi, la darara wa la dirara. Tidak boleh membahayakan diri sendiri, merugikan diri sendiri, atau membahayakan, merugikan orang lain. Semua harus dihapuskan di atas muka bumi. Ya, begitu saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitu juga larangan dalam masalah jualan, yaitu tafriq bainal walidah wa waladiha fil bai'. Wa in kana fa in kana saghiran hurima bil ittifaq. Nah, menjual juga yang dilarang di sini adalah menjual sapi misalkan dengan anaknya, dengan memisahkan antara anak dengan induknya. Padahal anak dan induknya ini masih berkawan baik atau masih sangat membutuhkan satu sama lain, lalu dijual karena anak peng pemlomai bah menane ya anak. Ini tidak boleh dalam Islam jualan ini. Membahayakan siapa? Pembeli, penjual? Enggak. Yang dijual itu merugikan, membahayakan, tidak boleh. Hai lumo, pedema, lembu, apalah ya. Yang jangan bahaya kita. Kalau lembu, citati ya. Tidak ada akhlak. Memisahkan antara anak dengan induknya, tidak boleh. Itu membahayakan, merugikan bagi anaknya. Ini etika orang Islam, ya. Yang nggak paham jual beli masalah dengan kami, jangan dekat dengan tempat jualan kami, kata Sayyidina Umar. Ini Muslim, ini akhlak orang Islam dalam berjualan, dilarang. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Sehingga sabda Nabi, man farraqa bainal walidati wa waladiha farraqallahu bainahu wa bainal ahabbati yaumil qiyamah. Sampai Nabi bersabda, siapa yang memisahkan antara induk dengan anaknya, maka Allah akan memisahkan antara dia dengan orang yang dia cintai nanti hari kiamat. Ya Allah, ini bukan jualan orang, jualan binatang. Jualan binatang ya. Nabi bilang bahwa siapa yang memisahkan antara induk dengan anaknya, Allah akan pisahkan dia hari kiamat antara dia dengan orang yang dia cintai. Nauzubillah. Kamu tahu ya? Ini bagian sedikit yang disebutkan oleh ulama kita dulu dalam kitab tulis yang ulama dulu tentang masalah model-model jualan yang membahayakan. Hanya beberapa model saja. Maka hari ini silakan cari sendiri model-modelnya. Yang model itu harus dihilangkan, tidak boleh ada ngambil untung. Di belakang jualan yang membahayakan atau merugikan saudara kita. Baik, ada pertanyaan? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keuangan syariah yang namanya bai al-inah. Jadi bai inahnya penjelasan itu kita mengeluarkan lembaga syariah jual barang dengan harga cash. Itu misalnya dengan perjanjian tertentu barang tersebut harus kita beli balik nanti secara kredit dengan harga lebih di atas atau 12.000. Bagaimana kaitan dengan contoh Ustaz katakan tadi kan hampir sama? Gimana? Ya. Jadi masalah yang ditanyakan ini adalah masalah be' ayinah, ya, be' ayinah, ya. Jadi ada perdebatan para ulama masalah be' ayinah ini, yaitu orang menjual sesuatu barang, ya, dengan syarat dia nanti membeli lagi barang tersebut, ya. Kalau seandainya jual beli ini, yang dimaksud jual beli ini adalah hanya bentuk daripada formalitas saja, sebenarnya adalah dia mau menghutangkan uang kemudian merugikan satu pihak, maka ini dilarang di dalam Islam. Dilarang di dalam Islam. Nah, kalau jualan yang seperti ini hanya untuk formalitas, tapi kalau dia berjualan, ya, saya butuh tempat ini,
Tapi saya perlu uang, tetapi saya barang ini saya tidak mau jatuh kepada orang lain, kan ada begitu, ya. Tidak mau jatuh pada orang lain, tapi setelah sudah jadi hak orang itu, ya, orang yang kita jual itu, tapi disyaratkan tolong jangan jual kepada yang lain ya. Lun perle, cuma golong napeng. Ya. Dia butuh uang, lalu dia jual barang itu, ya. Tapi dia tahu saya tidak mau ini uang barang ini akan jatuh ke tangan orang lain. Sudah jadi hak pihak yang kedua, tapi dijanjikan tolong jangan jual. Saya akan beli lagi nanti. Ya. Karena dia berhajat butuh terhadap ini. Ya, cuma saat ini dia perlu uang. Dia perlu uang ya, barangnya juga harus tetap. Tolong jangan dijual kepada yang lain. Saya akan beli lagi. Ya. Kalau hajat yang seperti ini, maka para ulama ada yang memperbolehkan. Jadi pihak kedua ini telah membantu memberikan uang, barangnya juga sudah dijaga. Uang dia dapat, barangnya terjaga. Biasanya kalau saya butuh uang, terpaksa jual barang kaku enggak ada. Padahal saya sangat cinta pada barang itu. Saya sayangi, itu sangat bersejarah bagi saya. Han kampu ate lem belaunya. Kalau saya jual, hilanglah sudah. Tapi ini ada yang mau menjanjikan, kalau begitu saya beli barang ini. Beli, ya. Lalu kemudian dijaga sama dia, kapan-kapan sanggup beli lagi, saya tidak akan jual pada yang lain, nanti balik saya akan jual balik pada saat ada uang. Dia telah membantu berarti dalam kondisi ini. Nah, kalau seperti ini ada yang memperbolehkan. Dia telah membantu menjaga barang kita, plus juga telah memberikan kepada kita uang. Jadi beda pendapat masalah ini. Tapi kalau hanya sekedar formalitas saja, ya, hanya untuk mengambil untung daripada orang lain, maka ini adalah dilarang bai' ayyinah. Baik. Bagaimana dengan akad pada saat kan selama kita melakukan transaksi jual beli sama tadi kita nggak pernah melakukan akad. Bagaimana akad pada saat transaksi jual beli? Pada saat kita membeli, kita nggak pernah melakukan akad. Gimana Ustaz? Gimana maksud akad? Akad itu adalah sebuah bentuk daripada format transaksi yang menjadikan perpindahan kepemilikan itu sah adanya. Kan jual beli kan memindahkan kepemilikan. Saya beli sebotol air ini, ya. Ini bisa menjadi hak saya, tidak boleh diambil lagi sama orang lain gara-gara saya sudah menyerahkan uang. Jadi transaksi, ada barang, kemudian ada harga, kemudian ada persetujuan antara kedua belah pihak bahwa barang ini menjadi hak milik orang lain dengan ditukarkan dengan sejumlah uang, ya. Dan terjadi secara ridho. Nyo barang kerana penggelun, ya. Kaget lun terima barang kerana penggelun, nyan baru. Berarti nyan ka sah ubah. Pakan ka terjadi dengan beridho sama ridho, ya. Nah, kalau seandainya diam-diam saja, enggak ada ngomong-ngomong, kasih barang ini kemudian sudah balik. Apakah itu sah? Sah. Kenapa? Kalau seandainya itu sudah menjadi adat kita, sudah dipahami semua, kalau pergi ke kedai, tanya barang, kemudian kasih uang, itu sudah mau membeli. Yang terima itu juga sudah, artinya apa? Sudah menjual. Tidak ada maksud lain di situ. Hana ya pegang, hana bunuh lum jok peng saya baru lum pinjam barang dia, nyo lum balik lum masad. Kan hana menan. Yang namanya air ini kalau sudah beli, kalau sudah ambil dari toko, sudah kasih uang, pasti dengan harga yang sudah dipatok di situ, kita sudah setuju. Harganya tertulis 3.000, sudah saya kasih 3.000. Walaupun enggak ngomong apa-apa, itu sudah termasuk akad namanya. Sudah karena apa? Sudah menjadi kebiasaan sah. Tidak mesti harus kena njak le. Mak le jaro. Mak jaro begot, ya. Tidak harus, ya. Adat kebiasaan itu juga sudah menjadi ukuran, nah, sudah jadi ukuran. Tapi kalau misalkan pada barang-barang yang kita jual jarang-jarang besar lagi, itu sebaiknya memang diperjelas. Nyo umum. Ini tanah 5 hektar saya jual kepada Bapak dengan harga sekian. Perjelas itu, ya. Misalkan, ya, ini masalahnya jarang-jarang jual beli seperti ini misalkan, ya. Jual beli mobil juga, ya. Harus diperjelas. Jangan sampai kita kena tipu.
Ya, jangan kita kena tipu barang-barang yang jarang-jarang. Tapi kalau jual ikan, jual biasa yang tiap hari 10 kali kita lakukan, ada kebiasaan tidak mesti harus transaksi khusus. Man jaro orang engkut giban. Orang putih engkut. Kena aja. Ya, itu tidak harus ya. Itu dipermudah saja dalam hal yang seperti ini karena adat ya. Ada yang lain? Ya. Udah tahu 15 juta, tapi beliau tidak mau tidak kabur dengan harga 15 juta karena dihitung kredit dan DP jumlahnya 22 juta. Jadi begitu dijak kabulnya, saya beli motor dengan harga 22 juta, saya kasih uang 3 juta, selebihnya saya cicil misalnya 1 juta per bulan. Bagaimana? Itu kan jual beli kredit. Jual beli kredit artinya harga kontan adalah 15, kalau beli kredit harganya 22 juta. Ya, mau pilih mana? Bapak mau pilih mana? Kontan atau beli kredit? Kan akhirnya dia milih kredit. Kalau kontan harus ada uang langsung 15 juta di depan mata. Tapi kalau kredit dia bisa nanti sedikit ya. Ada uang 3 juta, Hondanya dia dapat, kemudian setelah itu dia bisa mencicil setiap bulan misalkan. Nah, apakah ini boleh? Jual beli kredit diperbolehkan dalam hal ini oleh para ulama. Yang nggak boleh selama ini adalah kreditnya dengan bank konvensional. Ya, sedangkan jual beli yang cicilan seperti itu diperbolehkan. Bukan dua harga itu, satu harga. Silakan kita memilih mana yang lebih mudah bagi kita. Ya, jadi jual beli kredit nggak bisa dibilang haram begitu. Ya, masalah selama ini adalah kredit dengan bank konvensional. Ya, bank konvensional ya ada transaksi ribawi atau memperbesar lembaga bank riba. Tapi kalau dengan yang syariah ini adalah diperbolehkan, tidak ada masalah dalam hal ini. Jadi bukan dua harga dalam satu barang, dia tetap satu harga. Silakan pilih mana harga yang memudahkan bagi kita. Ya, boleh. Nah, jadi jangan sembarangan bilang ini haram. Para ulama Dewan Syariah Nasional juga di negeri kita dan yang lain dalam masalah jual beli kontemporer itu memperbolehkan. Dan ini nanti biasanya harus ada apa? Harus ada jaminannya apa? Jual beli kredit harus ada jaminan. Biasanya orang taruh jaminannya barang yang dia beli itu lagi. Ya, jaminannya barang yang dia beli. Sebenarnya jaminannya bagus selain barang itu, karena nggak ada barang lain ditaruh lagi barang itu jaminan. Jadi kalau nggak bisa nanti membayar balik, akhirnya apa? Mobil itu yang dijadikan sebagai jaminan, mobil itu pula yang diambil sebagai jaminannya. Sebagai yang menutup kerugian. Nah, ya. Jadi secara prinsip kami katakan bahwa disebutkan oleh para ulama kita saat ini jual beli kredit itu diperbolehkan. Jadi jangan asal bilang bahwa itu haram. Tidak. Karena apa? Bukan dua harga dalam satu barang, satu harga. Silakan pilih yang mana kita suka. Nah, ya, begitu. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.